Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Campur-Campur Channel. Sahabat sabit dimanapun Anda berada, pada hari ini, pada saat ini saya ingin membahas masalah seputar penyakit vertigo, migrain, sakit kepala setiap hari. Dimana video masalah vertigo, migrain, sakit kepala setiap hari ini sebelumnya udah pernah diupload, dan sekarang adalah mengenai teknik dan caranya bagaimana vertigo, migrain sakit kepala sebelah, sedangkan vertigo adalah penyakit yang keseluruhan sakit kepala tetapi disertai gejala mual, enak, pusing, keringat dingin, pemandangan berputar, keseimbangan terganggu. Sedangkan migrain adalah penyakit yang sebelah kepala aja. Kalau yang kiri ya kiri, yang kanan. Nah, kemudian sakit kepala tiap hari, tapi itu tidak sehebat migrain yang dirasakan setiap orang. Dan belakangan ini entah itu fenomena atau apapun itu banyak sekali orang yang mengalami penyakit vertigo. Yang tidak pernah vertigo pun jadi vertigo. Jadi kami di terapi kami itu biasanya ya vertigo itu enggak seperti seboming sekarang. Cuman saya di sini mengajarkan atau ingin menularkan kepada Anda sehingga bisa Anda melakukan terapi sendiri. Wilayah-wilayah mana aja yang menjadi penyebab vertigo? Karena vertigo itu wilayah yang menjadi penyebab sakit biasanya di area sekitar leher, kepala belakang, dan pundak. Jadi marilah kita, untuk tidak berpanjang kata, kita dimulain dulu dari alat ini. Nah, ini handuk. Namun permukaannya harus kasar supaya dia bisa menyentuh bawah permukaan kulit atau simpul-simpul saraf tepi. Nah, kemudian ada air, medianya ini dalam baskom aja. Ini kebetulan saya kosongkan supaya tidak nyibrat kemana-mana. Airnya itu harus hangat, kalau bisa di atas hangat dikit, di atas hangat kuku sedikit, kira-kira segini. Ini media airnya sangat dibutuhkan untuk mengurai semua jaringan urat saraf, urat penyangga tulang leher, pembuluh darah, dan sebagainya. Jadi usahakan kalau nanti airnya dingin diganti lagi dengan yang panas, karena kita hawa panas atau air hangat tadi yang sebenarnya yang paling berperan. Kemudian kita setelah disediakan pertama air ya ini setengah baskom, kemudian handuk kecil yang permukaannya kesat atau agak kasar gitu. Nah, kemudian ini Anda isi baskom ini Anda isi dengan setengah air hangat, kayak di atas hangat kuku sedikit gitu. Nah, terus kemudian metode yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan alat peraga Mannequin karena sudah botak, memang botak demikian, jadi lebih mudah. Bagian mana aja yang harus dipijit, di sini saya tandain. Ini pundak, bagian pundak ini pundak ini yang saya garis dengan garis hitam ini, karena biasanya ini pasti kaku kencang. Terus ini pundak sebelah sini. Nah, selain itu ada bagian jaringan yang sebelah sini nih. Ini ya. Nah, ini saya kasih tanda, ini batas tengkorak kepala belakang. Di sini ada kelenjar getah bening. Di sini ini persis ini kelenjar liur indukannya. Kelenjar liur ada 3 pasang. Yang paling besar ini yang di bawah telinga ini. Kalau di situ bengkak biasanya rumah siput, kendang telinga itu berasa sakit. Ini seperti ini. Jadi yang harus Anda terapi mula-mula ini. Tapi ini kalau bisa menggunakan ini ya. Ini metodenya di sini dulu. Ini batas tengkorak kepala ini. Itu dilenturkan dulu sini. Ini pasti kaku. Kenapa terjadi vertigo? Karena sistem jaringan pembuluh darah di sini ini pada kaku semua. Kenapa kaku? Karena jaringan ototnya pun kaku, jadi menekan pembuluh darah. Nah,
ini kita harus lenturkan terus sampai ke pundak ya, sampai ke pundak ini, sampai kemari rel yang bawah ini. Ini saya tandain biar Anda lebih mudah mengingatnya. Nah ini, di sini ada belikat, nggak sampai harus ke belikat, ini aja wilayah ini nih. Nah ini bawah ini, terus di sini. Ini yang saya kasih tanda. Ini harus lentur karena ini kaku semua, kaku. Jadi kalau dia vertigo, praktis kanan kiri ini pasti kaku, kencang semua. Hingga ke titik 17 ini kalau istilah kami, itu kena di L kemarin ini panjang ini, gitu loh. Nah terus kemudian ini kita kendorin dulu wilayah ini, kendorin, terus sampai titik ini. Ini saya kasih garis aja supaya lebih gampang. Ini dari sini, ini wari, nah, terus ini wilayah ini harus dipijit. Pertama kalau mata terasa panas, pedas, berair sebelum vertigo atau setelah vertigo, ini harus ini supaya dia, vertigo itu mengganggu keseimbangan. Jadi kalau buka mata itu kayak jungkir balik. Nah, ini diginiin terus dilenturin, sebab ini pembuluh darah di sini biasanya ini ngenceng semua, kaku sampai ke titik ini yang paling penting ya. Ini tekan, Anda nekannya ke tempat yang tepat, ini sakitnya luar biasa di saat Anda vertigo. Jadi ini tekan pelan-pelan, terus sama terapi yang sebelah sini juga harus sama itu. Ini dari sini nih, nah ini kemari. Jadi tarik tangan Anda dari sini, itu nanti banyak kayak cacing itu, pembuluh darahnya itu kaku semua, kenceng. Itu harus dilenturin, itu lentur bikin kemari. Nah ini rapiin dulu sampai ke sini. Nah ini kemari, terus kemari. Nah ini lewatin titik kelenjar getah bening tadi. Jangan disentuh kelenjar getah bening, itu kalau tersentuh dia kayak benjolan kecil sebesar ini ya, sebesar kacang tanah. Nah kalau ini udah terus berulang, udah lentur semua, sini juga harus Anda pijat batas tulang kepala ini paling sakit nih. Sama ini yang paling utama sakitnya di sini. Ini juga sakit. Terus, nah ini seperti ini. Itu begitu. Setelah itu baru naik ke atas kepala ini. Gitu. Jadi pijatan dari depan ke belakang itu. Setelah ini terasa lentur, biasanya vertigo berkurang. Jadi kalau vertigo udah terasa berkurang, baru kita ini air tahan kan tetap hangat. Kalau dingin dia diganti karena kita kehangatan itu yang kita butuhkan. Kemudian kita rendam sebentar aja, kemudian diperes, anduknya dilebarkan lagi, baru untuk metal namanya, tekan, kayak gini, ini tekan sampai ke pundak, terus ini kemari dulu, ini terus ke bawah ya, ini ke bawah, terus ke bawah, sama ini juga dari sini terus samping terus. Nah ini ulangin. Nah itu gitu terus begitu. Nah ini sama, tekan. Kalau ini anduk udah dingin, taruh lagi. Kalau sudah ini baru keseluruhan dari ini, tek. Nah titik ini agak lama, mencetnya yang terlalu keras karena sakitnya luar biasa. Nih terus baru kemari, nih terus. Jadi di atas kepala sama belakang kepala ya, tuh terus sampai kemari. Nah, terus kemari, lewatin kelenjar. Ini kelenjar getah bening, ini kelenjar liur yang saya tandain, indukan kelenjar liur. Nah terus ini kemari, terus naik dari sini kemari, gitu. Terus naik lagi, nah, gitu. Terus diputar lagi, terus dari sini, gitu. Terus sampai ke belakang, terus begitu, tekan gitu, pelan-pelan aja. Kalau pertama itu sakit. Nah, kalau bisa ulangin sehari 2 kali aja, nggak usah 3 kali, 2 kali. Nah gitu, biasanya keseimbangannya, keringat pun dingin, itu pasti ada pengaruh ke situ. Nah ini terus sampai kemari, ini dari atas kemari ke belakang, gitu, kayak gitu.
begitu diulang terus sampai kira-kira ini untuk sebelah sini aja ya minimal 4 kali lah ya. Kali terus semua masing-masing 4 kali yang bagusnya itu. Ini pasti kaku di wilayah ini, kalau dipegang itu sakit. Tekanlah perlahan dengan air hangat tadi, dengan handuk yang udah dicelup ke air hangat terus begini. Nah gini sampai ke pundak. Pokoknya pundak ikut kenceng. Jadi bagaimana dengan migrain? Migrain itu aliran darah yang terganggu ini antara otak kiri dengan otak kanan tuh gak seimbang oksigen yang dialirkan ke sini. Yang sini mungkin stabil, yang sini jumlah oksigen yang dibawa oleh darah terhambatnya di wilayah ini. Ini adalah leher ini banyak kabel, ibaratnya kalau kabel. Jadi banyak impul-impul saraf, terus kemudian banyak jaringan-jaringan urat, pembuluh darah, otot penyangga tulang leher dan sebagainya. Anda harus ekstra hati-hati di wilayah ini. Gitu. Seandainya pun Anda pangkas rambut ya jangan dibatek begitu istilahnya. Dibunyi kletek tuh kalau bisa jangan, karena ini yang paling vital dari keseluruhan tubuh manusia. Jadi kayak gitu ya, diulang. Nah ini sampai nanti ringan. Usahakan kalau Anda vertigonya parah itu sehari Anda usahakan di terapinya ya kurang lebih 2 kali. Makin kesananya dia makin ringan. Jadi vertigo yang paling banyak ini masalah gangguannya di wilayah ini. Tapi kalau misalnya sakit kepala tiap hari ya sama, terapinya kayak yang vertigo tadi. Tapi kalau misalnya yang migrain seperti yang saya jelaskan ya sebelah aja. Di sebelah, di wilayah ini, karena di sini normal. Biasanya gitu. Yang inilah yang kena migrain tadi, sebelah aja. Tapi kalau sakit kepalanya setiap hari itu cara terapinya ya sama seperti terapi yang vertigo tadi gitu. Jadi Anda tidak harus makan obat nanti mengganggu lambung, mengganggu liver, memperberat fungsi liver gitu. Jadi yang saya maksudkan terapi vertigo ini ya, ini jarang mengalami kegagalan kecuali dia ada peradangan selaput otak atau mungkin dia ada tumor di jaringan otaknya atau di dalam lip otak kiri atau otak kanan atau di sini saraf batang otak. Nah kalau sini kan saraf keseimbangan nih. Jadi kayak gitu. Itu banyak yang berhasil. Saya rasa udah berapa ratus ya kalau vertigo ini. Buat kami yang selalu mengalami terapi dari berpuluh tahun yang lalu, itu banyak yang berhasil sembuh dan jarang kumat. Bahkan ada yang nggak kumat-kumat, ada yang pun kumat 7 tahun kemudian. Tapi dia sudah tidak tergantung lagi sama obat. Jadi sama juga demikian. Migrain lebih mudah dari vertigo gitu, apalagi sakit kepala tiap hari. Yang penting tadi seperti yang saya jelaskan, tidak ada tumor, tidak ada meningitis, jadi radang selaput otak, kemudian dia murni. Ini terhambat di sini, gejalanya ini kaku, berat, sakit. Ini kalau disentuh ini lebih sakit, di sini lebih sakit gitu loh. Jadi Anda bisa melakukan terapi sendiri dan dijamin sembuh kalau metodenya sama, cara penanganannya sama seperti yang saya lakukan. Jadi demikian ya masalah vertigo, migrain, sakit kepala tiap hari dalam bahasan video kali ini. Gitu, semoga Anda dapat pahami. Kalaupun ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan segala sesuatu mengenai terapi vertigo, migrain, sakit kepala tiap hari ini, Anda dipersilakan meninggalkan komentar di kolom yang udah disediakan. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Anda tidak tergantung kepada obat vertigo atau obat migrain atau obat sakit kepala tiap hari, dan semoga hendaknya Anda dan kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.